Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Mardika Urbaningrum, saya dari kelompok 3. Bersama teman saya bernama Aditya Putratama, kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, kelompok 3, yaitu depresi. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Isabella Elsiana, NPM 43, Hamaira Azahrawani, NPM 44, Nisa Alivia Zahra, NPM 48, Safa Kotrunada, NPM 50, Abdikatus Soliha, NPM 54, Aditya Putratama, NPM 55, Cantika Dewi, NPM 61, Dianti Pratiwi, NPM 64, Febrinola, NPM 69, dan saya Lestari Mardika, NPM 73. Yang pertama adalah definisi dari depresi. Depresi adalah suatu gangguan keadaan tonus perasaan yang secara umum ditandai oleh rasa kesedihan, apati, pesimisme, dan kesepian. Orang yang mengalami depresi itu biasanya terjadi karena kejadian di masa lalu yang dapat menyebabkan trauma ataupun keadaan di lingkungan sekitarnya. Tapi bisa juga terjadi secara genetik, tapi bukan berarti ketika seorang ibu mengalami depresi, maka si anak sudah pasti akan terkena depresi. Bukan seperti itu, tapi resiko si anak terkena depresi itu menjadi lebih besar. Terus depresi merupakan suatu masalah serius, kita tidak bisa anggap remeh masalah depresi ini. Saat seseorang terkena gangguan depresi, maka akan mengganggu aktivitas sehari-hari atau fungsi normal. Berdasarkan data WHO yang diambil pada tahun 2012, WHO menyatakan depresi ini merupakan penyakit yang paling sering terjadi nomor 4 di dunia. Oke, selanjutnya yaitu etiologi depresi. Depresi disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Yang pertama, faktor biologi. Mengapa faktor biologi? Karena beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Yang kedua, yaitu faktor psikologis, yaitu seseorang yang merasa tertekan akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa dan secara pasif merenung dari beberapa mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Yang ketiga yaitu faktor sosial, yaitu kejadian tragis seperti kehilangan seseorang, pasca bencana, melahirkan, masalah keuangan, trauma masa kecil, faktor usia atau gender, terisolasi secara sosial. Oke, selanjutnya yaitu resiko yang ditimbulkan akibat depresi. Yang pertama yaitu gangguan interpersonal, yaitu individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan sehingga cenderung menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain. Yang kedua yaitu gangguan tidur, insomnia ataupun hypersomnia. Gangguan tidur dan depresi biasanya cenderung muncul bersamaan. Yang ketiga yaitu bunuh diri. Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan putus asa. Yang keempat yaitu gangguan dalam pekerjaan. Depresi meningkatkan kemungkinan dipecat atau penderita sendiri yang mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun sekolah. Yang kelima, perilaku merusak. Beberapa orang yang menderita depresi memiliki perilaku yang merusak seperti agresivitas dan kekerasan. Yang terakhir yaitu gangguan pola makan. Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau sebaliknya. Gangguan pola makan juga dapat menyebabkan depresi dan juga mempengaruhi berat tubuh, yaitu yang pertama tidak setaranya makan, yang kedua keinginan makan makanan yang manis bertambah. Oke, selanjutnya simptoms atau gejala depresi. Kriteria depresi dapat ditegakkan bila kurang dari 5 dari gejala berikut ini telah ditemukan dalam jangka waktu 2 minggu. Gejala psikis. Yang pertama yaitu rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus. Yang kedua, rasa putus asa dan pesimis. Yang ketiga, rasa
bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Tidak tenang dan gampang tersinggung. Yang kelima yaitu berpikir ingin mati atau bunuh diri. Yang keenam sensitif. Yang ketujuh kehilangan rasa percaya diri. Oke, selanjutnya gejala sosial. Menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari. Yang kedua, tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Yang ketiga, hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Oke, selanjutnya gejala fisik, gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas, sulit makan atau makanan berlebih, gejala penyakit fisik yang tidak hilang, terkadang merasa berat di tangan atau di kaki, energi lemah, kelelahan lamban, sulit berkonsentrasi, mengingat, memutuskan. Oke, selanjutnya yaitu prevalensi depresi. Prevalensi depresi di dunia usia lebih dari 15%. Angka dari ini, prevalensi depresi di dunia diperkirakan mencapai 5-10% per tahun. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri dari hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa gangguan depresi sudah mulai terjadi sejak rentan usia remaja 15 tahun sampai 24 tahun. Dari 15-24 tahun yaitu sampai 6,2%. 25 sampai 34 5,4, 35 sampai 40 44, 5,6, 45 sampai 54, 6,1, 55 sampai 64, 6,5, 65 sampai 74 yaitu 8, 75 ke atas yaitu 8,9. Angka depresi prevalensi dari Riskesdas 2018. Oke, selanjutnya prevalensi depresi di Indonesia usia 15 sampai ke atas. Kasus depresi yang prevalensinya paling tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan presentasi 12,3 dan daerah dengan prevalensi depresi paling kecil yaitu Jambi dengan presentasi 1,8%. Rata-rata prevalensi di Indonesia adalah sebesar 6,1%. Oke, selanjutnya memasuki patofisiologi depresi. Yang pertama yaitu the biogenic amine hypothesis atau hipotesis amina biogenik. Teori amina biogenik menyatakan bahwa depresi disebabkan karena kekurangan senyawa monoamin, terutama noradrenalin dan serotonin. Karena itu, menurut teori ini, depresi dapat dikurangi oleh obat yang dapat meningkatkan ketersediaan serotonin dan noradrenalin, misalnya MAO inhibitor atau antidepresan tersiklik. Selanjutnya, namun teori ini tidak dapat menjelaskan fakta mengapa konsep obat-obatan antidepresan umumnya lama 6-8 minggu. Padahal obat-obatan tadi bisa mengangkat ketersediaan neurotransmitter secara cepat. Kemudian muncullah hipotesis sensitivitas reseptor. Oke, yang kedua hipotesis sintesis reseptor atau hipotesis sensitivitas reseptor. Teori depresi merupakan hasil perubahan patologis pada reseptor yang mengakibatkan oleh terlalu kecilnya stimulasi oleh monoamine. Yang pertama yaitu saraf postsinaptik akan
berespon sebagai kompensasi terhadap besar kecilnya stimulansi oleh neurotransmitter. Jika stimulansi terlalu kecil, maka saraf akan menjadi lebih sensitif atau supersensitivity, atau jumlah reseptor meningkat atau up-regulasi. Yang ketiga, jika stimulansi berlebih, maka saraf akan mengalami desensitasi atau downregulasi. Oke, yang keempat, obat-obat antidepresan umumnya bekerja meningkatkan neurotransmitter untuk meningkatkan stimulansi saraf untuk menormalkan kembali saraf yang super sensitif. Yang kelima, proses ini membutuhkan waktu. Menjelaskan mengapa aksi obat antidepresan tidak terjadi secara segera. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, the permissive hypothesis atau hipotesis permissive. Menurut teori ini, kontrol emosi diperoleh dari keseimbangan antara serotonin dan noradrenalin. Serotonin memiliki fungsi regulasi terhadap noradrenalin untuk menentukan kondisi emosi depresi atau manik. Yang kedua, teori ini mempostulatkan kadar serotonin yang rendah dapat menyebabkan permit. Kadar noradrenalin menjadi tidak normal yang dapat menyebabkan gangguan mood. Yang ketiga, jika kadar serotonin rendah, noradrenalin rendah atau depresi. Yang keempat, jika kadar serotonin rendah, noradrenalin tinggi atau manik. Yang keenam, menurut hipotesis ini meningkatkan kadar 5 Fahrenheit akan memperbaiki kondisi sehingga tidak muncul bakat gangguan mood. Oke, selanjutnya yaitu terapi farmakologi. Terapi farmakologi adalah komponen penting dalam pengobatan gangguan depresif berkaitan dengan indikasi, efek samping, efek toksis, dan kontra. Menurut Dekkes 2007, penggolongan obat antidepresan mencakup tiga golongan obat, yaitu yang pertama antidepresan generasi kedua, ada dua, yaitu selective serotonin reuptake inhibitor atau disingkat SSRI. Yang B yaitu serotonin atau norepinephrine reuptake inhibitor atau disingkat SNRI. Yang kedua, antidepresan klasik trisilik. Yang ketiga, antidepresan MAO atau monoamin oksidase inhibitor. Antidepresan. Sebagian besar antidepresan dalam klinis sebenarnya cara kerjanya itu dengan menghambat secara langsung maupun tidak langsung kerja dari serotonin dan atau norepinefrin dalam otak. Apa sih serotonin, norepinefrin ini? Serotonin dan norepinefrin ini merupakan salah dua contoh dari yang namanya neurotransmitter. Apa sih neurotransmitter itu? Neurotransmitter itu merupakan senyawa organik yang berfungsi untuk membawa pesan. Jadi kalau misalkan kita merasa senang, kita merasa kelam, itu yang bekerja, yang perannya paling besar merupakan si neurotransmitter ini. Nah, kenapa juga dibilang dan atau? Jadi ada yang bekerja dengan menghambat serotonin aja, ada yang bekerja dengan menghambat serotonin dan norepinefrin sekaligus. Yang pertama adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI. SSRI merupakan kelas obat yang paling sering diresepkan oleh dokter untuk perawatan depresi.
Seperti namanya, SSRI sendiri ini bekerja dengan menghambat proses reuptake inhibitor kan. Menghambat proses reuptake dari serotonin yang dapat meningkatkan aktivitas serotonin. Dihambat tapi ditingkatkan aktivitasnya. Jadi biasanya, saya jelaskan proses biasanya dulu. Serotonin itu dilepaskan dari daerah yang namanya presynaptic nerve ending. Kemudian dia ada di celah sinapsis, lalu kemudian dia akan balik lagi masuk lewat pintu yang namanya 5HT. Nah, terus dia akan kembali ke presynaptic nerve ending. Tapi kalau misalkan kita mau, ilmuwan itu berpendapat kalau misalkan depresi itu karena kurangnya kadar serotonin di celah sinapsis, atau kita pokoknya kekurangan serotonin di otak kita gitu. Nah, otomatis gimana caranya supaya si serotonin ini kadarnya meningkat? Otomatis kita harus memblokir yang pintu masuknya itu, 5HT itu. 5HT itu bisa juga kita sebut presynaptic axon terminal ya. Jadi kita blokir, nanti si kadar serotonin di dalam celah sinapsis itu akan meningkat, dan yang diterima reseptor sites juga akan lebih banyak. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya jelaskan secara singkatnya itu, ibaratnya kayak gini. Kita merupakan bos sebuah perusahaan. Nah, kita punya karyawan yang namanya serotonin. Serotonin ini kerjanya bagus, dan kita butuh serotonin untuk lembur gitu. Nah, gimana caranya serotonin ini tiap pulang dan pergi itu naik atau lewat terminal yang namanya terminal 5HT. Nah, berarti kalau kita mau si serotonin kerja lembur, dia nggak pulang gitu misalkan, kita harus nutup terminalnya itu kan. Kita tutup terminalnya supaya dia nggak bisa pulang, otomatis dia akan kerja lembur di perusahaan kita. Kayak gitu sistem. Masih membahas soal SSRI. SSRI sendiri ini biasa diresepkan untuk pasien yang memiliki indikasi dia tuh biasanya gangguan depresi yang terjadi pada anak dan remaja. Terus kontraindikasinya tidak boleh digunakan bersamaan dengan kelas obat MAO atau hamil. Terus anak di bawah 18 tahun tidak boleh digunakan jika pasien memasuki fase manik. Apa sih fase manik itu? Jadi biasanya dalam depresi itu ada dua fase, ada fase depresif dan ada fase manik. Fase depresif adalah fase-fase ketika pasien mengalami hari-hari kelam, pokoknya dia nggak semangat ataupun apapun. Tapi fase manik itu merupakan kebalikannya, di mana pasien benar-benar merasa sangat berenergi, merasa sangat bahagia dan segala macam ya. Pada saat fase itu penggunaan SSRI tidak boleh digunakan. Terus efek sampingnya adalah gejala gastrointestinal, itu gangguan pencernaan, disfungsi seksual pada pria dan wanita. Disfungsi seksual di sini maksudnya adalah biasanya saat penggunaan obat ini pasien akan menurun gairah seksualitasnya. Terus ada pusing dan gangguan tidur. Obat-obat yang termasuk ada citalopram, escitalopram, fluoxetine dan teman-temannya. Efek toksis jika digunakan dengan obat lain dapat meningkatkan resiko pendarahan, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, kehamilan, dan menyusui. Yang kedua, tapi masih segolongan berupa antidepresan generasi kedua, itu ada serotonin noradrenaline reuptake inhibitor atau SNRI. Sebelumnya kita harus kenalan dulu sama noradrenalin. Kalau serotonin yang bertanggung jawab dalam rasa senang, noradrenalin ini dia bertanggung jawab dalam efek siaga tubuh. Jadi saat kadarnya ditingkatkan, otomatis efek siaga yang ada di tubuh kita juga ikut meningkat. Si serotonin noradrenalin reuptake inhibitor ini obat yang bekerja dengan menghambat proses reuptake dari serotonin dan noradrenalin sekaligus. Jadi kalau SSRI itu cuma serotonin aja, SNRI ini noradrenalin juga dihambat prosesnya proses reuptake-nya. Makanya obat ini disebut dual action. SNRI bekerja dengan berikatan dengan SIRT. SIRT itu juga sama dengan yang kita sebut 5HT, kita sebut yang terminal-terminal tadi itu juga sama ya, cuman beda nama aja itu. Sebenarnya cara kerjanya sama. Kalau kalian lihat dalam gambar, itu yang biru tua itu merupakan SNRI. Jadi dia menghambat supaya si neurotransmitter itu tidak bisa masuk ke presynaptic nerve ending, presynaptic nerve ending dia nggak bisa masuk lagi ke situ.
Jadi kadar di celah sinapsisnya meningkat, yang diterima reseptornya juga dia lebih banyak, jadi kadar di otaknya juga meningkat. Masih membahas soal serotonin noradrenalin reuptake inhibitor, indikasinya itu untuk gangguan depresi mayor. Kalau ada gangguan depresi mayor, otomatis akan ada gangguan depresi minor kan. Nah, gangguan depresi mayor ini di mana pasien itu mengalami fase depresifnya itu biasanya hampir sepanjang waktu, bukan sepanjang waktu juga, maksudnya lebih dari 2 minggu. Kalau minor itu biasanya antara selang waktu selama 2 minggu itu. Nah, terus ada gangguan kecemasan atau yang biasa kita sebut anxiety. Terus ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD yang contohnya itu kayak misalkan orang yang gila kebersihan, orang yang harus menyusun segala sesuatu dengan rapi. Terus ada fobia sosial, gangguan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, itu yang mirip dengan autis tapi sebenarnya berbeda dengan autis. Terus ada nyeri neuropatik kronis, sindrom fibromialgia, dan gejala menopause. Kontraindikasinya SNRI kontraindikasi dengan pasien yang diberikan MAOI dalam 2 minggu terakhir. Karena peningkatannya ini beresiko untuk terkena sindrom serotonin. Jadi kadar serotoninnya kebanyakan gitu ya. Jadi gak baik. Yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Terus ada efek sampingnya, venlafaxine dia dapat menyebabkan mual dan disfungsi seksual. Duloxetine dapat menyebabkan mual, mulut kering, konstipasi, dan insomnia. Dan obat-obatan yang termasuk ada escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan lain-lain. Selanjutnya adalah TCA atau tricyclic antidepresan. TCA merupakan kelompok obat yang biasa diresepkan untuk penderita mood disorder. Mekanisme kerjanya sebenarnya sama dengan SNRI, sama-sama menghambat proses reuptake dari norepinefrin dan serotonin. Tapi yang membedakan adalah kalau kalian lihat pada gambar, di situ ada satu lagi neurotransmitter, yaitu yang oranye itu merupakan asetilkolin. Nah, kalau misalkan si serotonin dan norepinefrin atau noradrenalin ini dia dilarang untuk pulang, kalau si asetilkolin justru dibiarkan untuk pulang, dibiarkan untuk kembali ke presynaptic nerve ending. Dengan cara dia memblokir reseptor yang menerima si asetilkolin ini. Kalau kalian tuh yang oranye itu ada diblokir itu dengan yang si birunya itu si tricyclic antidepresan. Nah, dan secara bersamaan juga yang histamin itu merupakan yang bertanggung jawab dalam alergi ya. Kalau kalian itu TMI aja. Histamin tuh yang bertanggung jawab dalam alergi, dia juga dihambat, di reseptornya diblokir. Masih membahas soal TCA, antidepresan tricyclic. Indikasinya biasanya diresepkan untuk pasien yang menderita depresi endogen. Depresi endogen itu yang faktor penyebabnya adalah dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Kalau misalkan depresi eksogen, lawannya itu merupakan yang faktornya itu dari kondisi lingkungan. Terus skalanya itu dari yang sedang sampai berat yang berkaitan dengan perubahan psikomotor dan fisiologis. Kontraindikasinya dilarang untuk pasien yang memiliki masalah jantung, miokard infark, aritmia, mania. Terus juga dilarang dengan penggunaan bersama dengan MAOI. Efek sampingnya efek kolinergik seperti mulut kering, sembelit, penglihatan kabur, pusing, takikardi, ingatan menurun, dan retensi urin. Obat-obatan yang termasuk antara lain amitriptilin, clomipramin, doxepin, imipramin, desipiramin, dan lain-lain. Efek toksisnya itu risiko kardiotoksik masih berkaitan dengan jantung yang lebih rendah apabila terjadi dosis berlebih. Selanjutnya adalah golongan obat terakhir dari terapi farmakologi, ada monoamine oxidase inhibitors atau MAOI. MAOI adalah kategori obat yang bertujuan untuk menghambat enzim MAOA dan MAOB. Apa sih enzim ini? Enzim ini merupakan enzim mitokondria yang biasa ditemukan di saraf dan jaringan dalam tubuh. Enzim ini bertanggung jawab dalam kerusakan neurotransmitter. Jadi kayak misalkan
yang udah kita pelajarin, serotonin, noradrenalin, dopamin, itu nantinya akan berakibat depresi kan kalau misalkan mereka ini pada rusak. Nah, cara kerjanya MAOI akan berikatan, akan menghambat enzim ini untuk bekerja sesuai tugasnya, sehingga neurotransmitter kadarnya dapat tetap meningkat dan akan membantu pengobatan depresi. Monoamine oxidase inhibitor indikasinya secara umum diindikasikan untuk pasien yang menderita depresi atipikal atau eksogen. Nah, berlawanan dengan TCE tadi, MAOI ini biasa diresepkan untuk yang depresi yang disebabkan oleh faktor lingkungan, dan pada beberapa penderita yang tidak merespon terapi antidepresif yang lainnya. Tapi MAOI ini paling jarang digunakan sebagai obat pilihan untuk pengobatan depresi. Kontraindikasinya dilarang untuk pasien yang hypersensitif terhadap senyawa ini, pheochromocytoma, gagal jantung kongestif, penyakit riwayat liver atau fungsi liver abnormal, gangguan ginjal parah, gangguan cerebrovaskuler parah, penyakit kardiovaskular, hipertensi, riwayat sakit kepala, dan pemberian bersama MAOI lainnya. Jadi nggak boleh digunakan bersamaan MAOI ini. Terus efek sampingnya ada postural hipotensi. Postural hipotensi tuh contohnya kayak misalkan kita habis tidur nih. Habis tidur, terus kita bangun, itu kita pusing luar biasa, kayak ngerasain darahnya langsung tuh, tensi darah kita kayak langsung turun gitu. Terus ada penambahan berat badan dan gangguan seksual. Obat-obatan yang termasuk ada moclobemid, phenelzine, tranilxipromine, dan selegilin. Nah, selanjutnya kita masuk ke terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini mencakup dua hal. Yang pertama ada psikoterapi, dan yang terakhir adalah terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif terapi. Metodenya ini dipilih yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri. Depresi ini sebenarnya harus kita siaga sedari awal, sehingga saat sudah terdeteksi kita bisa menentukan pengobatan yang tepat untuk penderita. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi itu kalau bisa kita sebut itu konsultasi dengan psikiater, konsultasi dengan psikolog ya. Menurut Debcast pada tahun 2007, psikoterapi adalah terapi pengembangan yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan-keluhan serta mencegah kambuhnya gangguan pola perilaku maladaptif. Apa sih perilaku maladaptif itu? Perilaku maladaptif itu adalah perilaku yang dapat membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun keadaan sosial di sekitar si penderita. Perilaku maladaptif ini merupakan kebalikan dari perilaku adaptif. Adaptif itu kan membawa dampak yang positif, sementara maladaptif ini yang membawa dampak negatif. Teknik psikoterapi ini tersusun seperti terapi tingkah laku, terapi interpersonal, dan terapi untuk pemecahan sebuah masalah. Yang terakhir ada elektrokonvulsif terapi atau ECT. ECT itu terapi yang cara kerjanya mengalirkan arus listrik ke otak. Terapinya ini jadi cara kerjanya tuh aliran listrik dialirkan ke otak. Nanti otak akan mengenali itu sebagai serangan. Nah, tapi serangan inilah yang akan menjadi terapi sehingga sel-sel otak itu akan bekerja sesuai fungsinya. ECT ini biasa digunakan untuk pasien yang depresinya sudah sangat berat, yang memiliki resiko untuk bunuh diri. Tapi sebenarnya ECT ini masih menjadi banyak perdebatan karena banyak kasus di mana pasiennya itu malah makin menjadi lupa ingatan. Ya, efek sampingnya itu salah satunya itu lupa ingatan. Terus banyak juga pasien yang saat selesai terapi itu malah sulit dibangunkan. Terus banyak deh kalau kalian lihat di internet itu contoh kasus efek samping dari ECT ini. ECT juga kontraindikasi terhadap pasien yang menderita epilepsi, TBC Miller, gangguan infark jantung, dan tekanan tinggi intrakarsial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi maupun perkataan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.